Penguasa Alam Kayangan, Bab 54, Judul, Melarikan Diri dari Kejaran. Kalian sudah kembali, dan dilihat dari ekspresi kalian, nampaknya kalian sudah mendapatkan inti naga, kata Gunawan saat dia berdiri di depan mereka dengan ekspresi tenang di wajahnya. Tapi Sin Tianan dan Sin Bagino tidak bisa tetap tenang, tidak peduli apa itu. Sin Tianan berkata dengan semangat, apa yang dirasakan senior sama seperti yang diperkirakan, tidak sedikit pun salah. Toko Bulan Hitam benar-benar memiliki inti naga dan kualitasnya bahkan mencapai ranah tingkat raja. Ketika saya mengatakan kepada mereka bahwa saya ingin membeli inti naga, mereka tidak mengakui keberadaan inti naga. Tapi saat mengeluarkan kartu emas ungu itu, sikap mereka benar-benar berubah. Mereka tidak hanya mengeluarkan inti naga itu sendiri, mereka bahkan memberi kami harga yang sangat rendah. Namun, kami diminta untuk tidak mengungkapkan sedikitpun informasi tentang inti naga ini. Saat ini, kekaguman Sin Tianan dan Sin Bagino terhadap tangan eccentric God Hand ini seperti sebuah sungai yang bergelombang. Mereka berdua bahkan tidak pernah bermimpi bahwa mereka bisa melihat inti tenaga dalam ranah tingkat raja dengan mata kepala sendiri selama seluruh hidup mereka, dan apalagi untuk memilikinya. Dalam perjalanan pulang, keduanya dengan penuh semangat dan hati-hati bergegas kembali secepat mungkin. Mereka, yang mampu menutupi langit dengan satu tangan di kota Boyolali, bahkan sebenarnya sempat mengalami kegelisahan. Berapa banyak uang yang mereka terima? Tanya Gunawan. 600.000 koin ungu. Sin Tianan buru-buru menjawab. Dia dengan jelas mengerti di dalam hatinya bahwa jika dia tidak memiliki kartu emas ungu itu, di dalam Pulau Jawa, apalagi 600.000 koin ungu, dia tidak akan bisa membelinya dimanapun, bahkan jika dia memiliki 6 juta koin ungu. Meskipun ini hampir secara menyeluruh mengosongkan semua dana yang tersedia yang dimiliki Padepokan Cabang, dia masih merasa bahwa ini adalah tawar-menawar yang luar biasa. Alis Gunawan tak terkendali gemetar 2 kali. Toko Bulan Hitam ini sangat buruk. Setelah membelinya seharga 50.000 dari tanganku, mereka kemudian benar-benar menjualnya seharga 600.000. Dan harga ini sangat murah sehingga hampir gratis. Beri aku inti naga itu supaya aku bisa melihatnya. Setelah selesai berbicara, Gunawan menerima inti tenaga dalam yang diberikan Sin Tianan kepadanya, pura-pura memeriksanya untuk sementara waktu dan berbicara sambil mengangguk. Ini pastinya adalah inti dragon ranah tingkat raja dan juga inti naga api dewasa. Sangat bagus, dengan inti dragon ranah tingkat raja ini, untuk membuat tenaga dalam Sin Luto langsung mencapai ranah kekuatan bumi setelah pusat cakranya pulih akan sangat mudah. Sin Tianan sangat gembira untuk menciptakan jenius berusia 16 tahun dari ranah kekuatan bumi dengan hanya 600.000 koin ungu. Tidak pernah ada dalam sejarah. Di dunia ini, tidak ada tawar-menawar yang lebih murah dari ini. Gunawan mengembalikan inti naga ini ke Sin Tianan dan mendorongnya. Jaga ini baik-baik, jangan sampai ada yang tahu keberadaannya. Jika tidak, seorang pria tanpa dosa akan menjadi terbutakan harta karun. Semua padepokan di Pulau Jawa ini memiliki beberapa kemampuan dan mungkin akan datang. Padepokan utama Sin bahkan lebih dari itu, mereka datang untuk mengambilnya setelah mengetahuinya. Ya, kami pasti tidak akan membocorkan ini kepada siapapun. Sin Tianan secara alami tahu betapa sulitnya jika hal itu terjadi. Setelah mempertimbangkannya untuk sementara, dia berbicara. Tapi aura inti dragon ranah tingkat raja sangat luar biasa. Jika seorang ahli menemukan hal itu, akan sulit untuk melepaskan diri bahkan dari tempat yang jauh. Penundaan yang tidak semestinya bisa menimbulkan masalah, jadi saya bertanya-tanya apakah mungkin bagi senior untuk memulai. Untuk Luto, Gunawan dengan berat menatap dan kemudian mengangguk setelah beberapa saat. Penundaan yang tidak semestinya bisa menimbulkan masalah. Kau benar, baiklah. Maka soal memulihkan pusat cakra harus dilakukan lebih dulu dari jadwal dan mulai besok. Tapi hanya inti dragon ranah tingkat raja masih belum mencukupi saat ingin segera melakukan terobosan. Ini juga membutuhkan beberapa bahan khusus lainnya dan bahan khusus ini tidak ditemukan di perbendaharaan padepokanmu. Namun, Toko Bulan Hitam pasti memiliki persediaan. Bagaimana dengan ini? Master Padepokan Sin, kirim seseorang untuk membawaku ke Toko Bulan Hitam. Metode semacam yang bisa menentang surga ini sangat ketat dalam jenis bahan yang dibutuhkannya, jadi aku harus secara pribadi melakukan perjalanan. Hati Sin Tianan mengadu kegirangan saat ia segera menjawab, baiklah, saya akan menemani senior dalam perjalanan ini. Dengan saya di sini, pasti tidak ada orang di kota Boyolali yang bisa melukai satu rambut di kepala senior. Tidak pantas bagimu untuk pergi. Gunawan menggelengkan kepalanya dan dengan ringan berkata, sebagai master padepokan, bila kau secara pribadi membawaku bersamamu, maka sulit untuk membiarkan orang lain bertanya-tanya tentang identitasku. Sebelum datang ke sini, aku melakukan perjalanan ke segala arah, jadi tidak masalah jika orang lain mengetahui identitasku. Namun, jika aku ingin tinggal di sini untuk menyembuhkan cucuku,
Luka-luka Luto, aku pasti tidak boleh membiarkan orang lain mengetahui jika aku berada di sini. Master Sin, tunjuk orang yang bisa dipercaya yang juga tidak akan menimbulkan kecurigaan untuk menemaniku. Senior telah benar-benar memikirkan ini. Sin Tianan percaya bahwa kata-kata Gunawan benar. Setelah memikirkannya sebentar, dia melanjutkan. Kalau begitu saya akan memberitahu Zai He untuk menemani senior. Meskipun Zai He pada usia seperti itu, dia telah memasuki ranah spiritual. Bahkan jika sesuatu yang tak terduga terjadi, dia pasti akan bisa sepenuhnya melindungi senior. Tak lama kemudian, Sin Zai He dipanggil, dan dia membawa Gunawan menuruni gunung. Institut Boyolali. Gunawan sudah menghilang selama 3 hari. Meskipun Gunawan telah meninggalkan catatan singkat saat keberangkatannya sehingga Ning Bima tidak perlu khawatir tentang dia, bagaimana mungkin Ning Bima tidak khawatir? Dalam 3 hari terakhir ini, dia melihat kemana-mana di dalam kota Boyolali ini, namun tidak menemukan jejak sekecil apapun tentang kehadirannya. Bahkan tidak ada satu orang pun yang pernah melihatnya. Sebenarnya, kecemasan Siti Arum berada pada tingkat yang sama dengan Ning Bima. Dia telah mencari di seluruh kota Boyolali bersamanya. Sampai hari ini, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku harus melakukan perjalanan ke Padepokan Sin. Setelah bertanya-tanya selama berhari-hari, tidak ada satu orang pun di kota Boyolali yang melihatnya. Ini terlalu aneh. Aku menduga bahwa dia pasti diam-diam ditangkap oleh Padepokan Sin. Ini pada dasarnya adalah satu-satunya kemungkinan yang bisa terjadi. Siti Arum mengklaim saat wajahnya bergetar. Rupadi menghela napas. Aku juga percaya bahwa inilah masalahnya. Tapi, pertama-tama kita tidak punya bukti. Yang kedua, sudah 3-4 hari. Karena dia telah melumpuhkan Sin Luto, Xian Tianan akan membencinya sampai ke tulang-tulangnya. Jika dia jatuh ke tangannya, saat ini, dia seharusnya sudah. Siti Arum menggigit bibirnya dan menjawab dengan tekad tegas. Jika mati, aku harus melihat mayatnya. Jika hidup, aku harus melihat orang itu. Jika dia masih hidup, aku harus memikirkan cara untuk membawanya kembali. Rupadi menatap kosong untuk beberapa saat dan kemudian bertanya, "Yang Mulia, mengapa Anda sangat peduli dengan ini? Belum lagi bahwa Anda dan dia hanya memiliki kontak 1 hari, bahkan jika kemampuannya di atas rata-rata Fen Juechen dari Institut Banten dan ia berusia serupa, namun dia telah mengalahkannya hampir 2 alam besar. Selain Fen Juechen, seseorang yang mengungguli Gunawan di Institut Banten terlalu banyak untuk dihitung. Kenapa Anda begitu terikat padanya?" Siti Arum sedikit memejamkan mata dan dengan tenang menjawab. Awalnya aku memang menganggap Fen Juechen, tapi meskipun dia telah membelot dari Istana Api Surgawi, pada akhirnya dia masih merupakan seseorang yang lahir dari Istana Api Surgawi dan bahkan putra pemimpin keluarga. Bahkan jika dia menjadi anggota keluarga kerajaanku, dia tetap akan dikritik oleh orang lain. Lebih jauh lagi, bahkan kau jelas mengerti temperamennya. Dia tidak komunikatif dan tanpa emosi, dengan kesombongan serigala. Itu karena kesombongan itu yang menyebabkan dia diusir dari Istana Api Surgawi. Bagaimana mungkin dia dengan sukarela bersumpah setia kepada keluarga kerajaan? Di dunia ini, hanya ada satu orang yang benar-benar bisa menanganinya. Sedangkan untuk Gunawan, Kepala Istana Ru, pernahkah kau mendengar seseorang yang telah melumpuhkan lawan yang tingkatnya besar seperti itu? Aku telah mempelajari seni rahasia penguasa hati sejak kecil dan unggul dalam melihat melalui hati. Bahkan Fen Juechen pun tak bisa lepas dari mataku. Namun ketika menghadapi Gunawan, aku sebenarnya tidak mampu melihat dia sedikit pun. Aku percaya bahwa ketika Kepala Istana Ru di hadapannya, kau juga pasti akan merasakan hal yang sama. Aku jarang bertemu orang seperti itu sepanjang hidupku. Bagian paling menakutkan tentang itu adalah usianya baru 16 tahun. Rupadi menjawab, "Yang Mulia memang benar. Kelihayannya sangat dalam dan tak terukur. Dari tatapannya, aku hanya bisa melihat apa yang dia inginkan untuk kulihat. Apapun yang dia tidak ingin aku lihat, aku tidak dapat melihatnya sedikit pun. Hanya saja, orang semacam ini pasti lebih sulit ditangani daripada Fen Juechen. Tidak, ini berbeda." Siti Arum menggelengkan kepalanya. "Yang ku butuhkan bukan orang yang bisa diatur. Aku hanya berharap bahwa dia akan membantuku dengan mewakili keluarga kerajaan ketika waktunya tiba dan tidak lebih dari itu." Pada hari perjamuan itu ketika Ning Bima terluka, amarah keras yang dia ungkapkan di tempat kejadian itu dan pelecehan beratnya kepada orang yang menyebabkan luka Ning Bima di bawah pengawasan semua orang yang hadir tanpa ragu adalah bukti betapa pentingnya dia menganggap persahabatan. Selama kita tulus terhadapnya, dia juga akan tulus. Juga, dia saat ini tidak terikat dan tidak punya tempat untuk pergi. Saat dia mengikutiku ke Institut Banten, semuanya akan benar lagi. Dan sekarang adalah kesempatan terbaik. Jika dia benar-benar berada di tangan Padepokan Sin dan masih hidup, menyelamatkannya akan memastikan bahwa dia mengingat nikmat ini di dalam hatinya. Pada saat itu, tentu tidak mungkin dia akan menolak.
Meskipun telah berulang kali mendengar berbagai pembenaran Siti Arum, dari awal sampai akhir, Rupadi sama sekali tidak mampu memahami dengan tepat di mana perhatian dan kepercayaan yang dimilikinya terhadap Gunawan berasal. Lagi pula, meski penampilan Gunawan sangat menakjubkan, titik awalnya terlalu rendah. Seorang remaja berusia 16 tahun di tingkat pertama ranah kelahiran cakra bisa dianggap sebagai di atas rata-rata di kota Boyolali, tapi di arena itu bahkan tidak layak disebut. Selanjutnya, jarak dari waktu itu sampai saat ini sudah sangat dekat. Bagaimana mungkin dia bisa mencapai ketinggian yang diinginkan dalam waktu singkat? Mungkin, seni rahasia penguasa hati miliknya telah merasakan sesuatu. Karena ini adalah keputusan yang mulia, aku tentu saja tidak akan menentangnya. Jika Yang Mulia berkeras melakukan ini, maka aku juga akan pergi dengan Yang Mulia ke Padepokan Cabang. Rupadi berkata dengan agak enggan. Karena dia tahu kalau Gunawan telah jatuh ke tangan Padepokan Sin, semuanya pasti akan mengarah ke bencana. Tidak dibutuhkan, akan lebih baik jika hal ini tidak melibatkan Institut Boyolali. Akan baik-baik saja jika aku sendiri. Bila perlu, secara terbuka aku akan mengungkapkan identitasku. Rupadi ragu sejenak, lalu mengangguk. Gunawan dan Sin Zaihe sudah berjalan setengah jam dan bisa dikatakan bahwa mereka telah meninggalkan padepokan tersebut. Sin Tianan terus-menerus menggenggam inti Dragon Rana tingkat raja di tangannya dan tidak berani melepaskannya bahkan sedetik pun. Pada saat ini, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan kemudian menepuk keningnya untuk berkata, "Bagino, cepat pergi ke perbendaharaan dan bawa kotak Snowy Mountain Cold Jade yang baru saja ada di sini." Sin Bagino patuh dan pergi. Tidak lama kemudian dia berlari kembali dengan panik sehingga dia hampir tersandung. Tubuhnya pucat karena ia baru saja seperti melihat iblis di siang bolong. Tiba-tiba, dia terjatuh di depan Sin Tianan dan berbicara dengan suara gemetar. Master Padepokan, perbendaharaan, kosong. Apa yang kosong?" Hati Sin Tianan berdegup kencang dan dia tidak sepenuhnya bereaksi dalam waktu singkat. Sin Bagino dengan keras menelan seteguk air liur saat dia menjawab dengan susah payah. "Semuanya sudah hilang. Di dalam perbendaharaan, semuanya hilang. Segalanya hilang." Apa? Sin Tianan menjadi pucat karena ketakutan. Dia terbelalak menatap beberapa saat sebelum dengan liar menuju arah perbendaharaan. Pintu terakhir perbendaharaan dibuka di tengah suara gemuruh. Berdiri di depan pintu masuk perbendaharaan, kepala Sin Tianan boom dan hampir meledak. Apa yang tampak di depan matanya adalah pemandangan kekosongan. Perbendaharaan yang lebih dari 10.000 meter persegi itu begitu kosong sehingga setiap sudut bisa terlihat jelas. Semua ramuan, artefak berharga, kristal berharga, batu permata yang berharga, bahkan teknik tenaga dalam padepokan dan juga teknik tenaga dalam. Akumulasi 1000 tahun mereka, bersih lenyap tanpa jejak. Udara sangat bersih seperti tornado yang baru saja menyapu bersih. Bahkan tidak sehelai rambut pun bisa terlihat. Tubuh Sin Tianan tiba-tiba bergoyang hebat. Fakta bahwa dia adalah kepala padepokan, hatinya lebih keras daripada yang lain, jadi dia hampir gila pada saat itu juga. Apa ini? Apa ini? Apa yang telah terjadi? Apa yang terjadi dengan hal-hal di sini? Kemana mereka pergi? Kemana mereka pergi? Sin Tianan meraih Sin Bagino dan dengan liar meraung seperti singa yang marah. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Sin Bagino panik menggelengkan kepalanya saat ekspresinya sangat ketakutan. Ketika dia datang ke sini beberapa saat yang lalu, dia langsung terjatuh syok saat perbendaharaan dibuka. Bahkan sampai sekarang, tubuhnya masih bergetar hebat. Pikirannya bahkan kacau karena kebingungan dalam keterkejutannya. Barang-barang di dalam perbendaharaan ini adalah warisan padepokan seluruh cabang, keseluruhan hidup padepokan ini. Saya baru saja bertanya kepada para penjaga, hanya hari ini, hanya Margoloyo yang telah masuk sebelumnya, selanjutnya dia tinggal selama 4 jam di dalam. Margoloyo. Sin Tianan tiba-tiba terbungkam kata-kata, lalu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi pucat. Tidak mungkin, seharusnya bukan dia. Dia adalah Eccentric God Hand, bagaimana mungkin dia? Beberapa hari ini, nama besar Eccentric God Hand, Gunawan dan keahlian medisnya yang luar biasa telah meyakinkan mereka, bahkan hampir sejauh dia menyembahnya sebagai dewa. Kemampuan aktingnya terlalu bagus, bahkan ketika Sin Tianan menghadapi situasi seperti ini, secara tidak sadar, dia masih tidak mencurigainya. Itu karena, mengapa seseorang yang menjadi dokter jenius nomor 1 di dunia ini, sangat memikirkan hal-hal di dalam padepokan kecil mereka. Dia tidak punya alasan untuk melakukan hal seperti itu. Lagi pula, tenaga dalamnya hanya ada di ranah kelahiran cakra dan dia tidak memiliki cincin penyimpanan. Bahkan jika itu adalah cincin penyimpanan kelas tertinggi, tidak lebih dari beberapa ratus meter persegi. Bagaimana dia bisa memindahkan segalanya dari seluruh perbendaharaan? Master Padepokan, ada.
Sepertinya ada beberapa kata-kata tertulis. Shin Bagino menatap dengan mata terbelalak saat dia menunjuk ke dinding di depan mereka. Shin Tianan menyapukan pandangannya, 3 baris kata muncul rapi di depan matanya. Shin Tianan, kau kakek tua, aku akan menerima hadiah yang kau dan cucu kandungku Shin Luto berikan padaku. Karena kau telah memutuskan untuk memprovokasiku, kau akhirnya harus membayar harganya. Namun saat melihat betapa nyamannya kau menunggunya 2 hari ini, aku akan menceritakan 2 rahasia. Yang pertama, aku khawatir cucuku yang malang Shin Luto benar-benar akan lumpuh kali ini, bahkan jika Margoloyo yang sebenarnya datang, dia bisa melupakan menyelamatkannya. Sedangkan untuk yang kedua, inti Dragon ranah tingkat raja itu palsu. Hahaha, ditandatangani di bawah 3 baris kata itu adalah nama besar. Kakekmu Gunawan. Itu benar, Gunawan langsung menandatanganinya sendiri. Sebenarnya, jika dia tidak meninggalkan nama ini, Shin Tianan tidak akan pernah menghubungkannya dengan dia. Namun dia meninggalkannya di sana. Ini adalah semacam kesombongan, semacam kepercayaan diri dan kesombongan dan bahkan lebih semacam penghinaan. Aku justru ingin kalian tahu siapa yang membuatmu menderita seperti ini. Jadi kalian akan tahu siapa yang telah kalian singgung. Aku tidak takut balas dendammu. Ingin balas dendam? Ayo sesukamu. Tubuh Shin Tianan bergetar hebat dan warna wajahnya menjadi sangat pucat. Di bawah amarahnya yang ekstrim, seteguk darah mengalir deras ke atas dan dengan liar menyembur dari mulutnya saat seluruh tubuhnya terjatuh ke belakang. 1000 tahun akumulasi padepokan itu hilang dalam sekejap. Siapa yang bisa mengatasi pukulan seperti itu? Master Padepokan, Shin Bagino berteriak dan dengan tergesa-gesa mendukung Shin Tianan yang pucat. Shin Tianan tidak pingsan di tempat, tapi wajahnya sudah kehabisan warna. Matanya menjadi tidak fokus dan bergumam dengan suara serak dari mulutnya. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Dia belum pernah melihat penampilan Gunawan sebelumnya, tapi dia tahu dia baru berusia 16 tahun. Tidak peduli apa, dia tidak bisa menghubungkan anak berusia 16 tahun dengan dokter jenius yang tinggal di padepokan tersebut selama 3-4 hari terakhir. Keahlian medis yang menonjol itu, temperamennya yang anggun, tatapannya seolah-olah dia kecewa dengan dunia biasa. Bagaimana mungkin hal itu mungkin terjadi pada anak berusia 16 tahun? Jika itu penyamaran, bagaimana mungkin dia, praktisi ranah kekuatan bumi, tidak melihat penyamaran ranah kelahiran cakra? Dia bahkan lebih tidak bisa mengerti metode apa yang dia gunakan untuk memindahkan semuanya dari perbendaharaan besar ini. Warisan padepokan 1000 tahun itu langsung kosong. Kemunduran seperti ini telah menghancurkan penghalang psikologisnya, menyebabkan dia jatuh ke dalam mimpi buruk. Tidak dapat percaya bahwa semua ini nyata, hanya 3 kata yang terus berulang dalam pikirannya. Mustahil, mustahil, mustahil. Gunawan, yang melukai tuan muda. Shin Bagino mendukung tubuh Shin Tianan, mengertakkan gigi dan berkata, Master Padepokan, tenanglah. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah tenang. Itu Margoloyo kemungkinan besar adalah Gunawan yang menyamar. Dia telah merencanakan begitu banyak hari hanya untuk membalas dendam pada kita. Namun dia mungkin tidak pergi jauh. Saat ini, dia seharusnya baru saja meninggalkan padepokan ini belum lama ini. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa kita akan pergi ke perbendaharaan begitu cepat. Zaihe masih bersamanya. Dengan cepat, gunakan sound transmission talisman dan beritahu Zaihe untuk segera menangkap Gunawan. Barang-barang di perbendaharaan masih bisa dipulihkan sepenuhnya. Kata-kata Shin Bagino menyebabkan Shin Tianan terbangun dari kesuramannya. Dia dengan cepat mengeluarkan sebuah sound transmission talisman dan menargetkan Shin Zaihe. Seperti dugaan Shin Bagino, Gunawan dan Shin Zaihe memang baru saja meninggalkan padepokan tersebut dan tidak terlalu jauh. Namun sampai di sana, Gunawan menghentikan langkahnya dan berbicara dengan Shin Zaihe dengan ekspresi acuh tak acuh. Tidak apa-apa, tidak perlu lagi pergi bersamaku. Tidak apa-apa jika kau menungguku di sini saja. Aku akan menuju ke toko bulan hitam sendiri. Shin Zaihe kaget dan dengan bingung bertanya. Tapi masih ada jarak dengan toko bulan hitam. Master Padepokan telah menginstruksikan saya berkali-kali untuk melindungi keamanan senior. Gunawan dengan dingin mendengus karena ketidaksabaran. Sebelum aku pergi ke toko bulan hitam, masih ada beberapa hal pribadi yang harus aku hadiri, jadi aku tidak perlu diikuti. Kau bisa menunggu di sini. Melihat Dr. Genius mengungkapkan ekspresi tidak menyenangkan, hati Shin Zaihe jatuh dan tidak berani bertahan dalam masalah ini saat dia segera menjawab. Karena ini perintah senior, junior. Junior hanya akan menunggu di sini. Pada saat ini, ia merasakan gelombang energi dari sound transmission stone-nya. Untuk mencapai transmisi suara jarak jauh, sound transmission talisman habis setiap saat. Tersembunyi di sound transmission talisman adalah formasi suara berskala kecil. Bahkan jika itu adalah kelas terendah, suara bisa ditransmisikan dalam jarak 5 km dan harganya pun sangat tinggi.
Sedangkan untuk Sound Transmission Talisman bermutu tinggi yang bisa mencapai lebih dari 1000 km, harganya bahkan lebih tinggi lagi. Itulah sebabnya mengapa orang biasanya tidak menggunakan Sound Transmission Talisman kecuali itu adalah sesuatu yang sangat penting. Shin Zaihe buru-buru mengeluarkan jade transmisi suara. Suara Shin Tianan segera ditransmisikan dalam pikirannya dan hal itu menyebabkan dia seketika menjadi pucat ketakutan saat dia tanpa sadar mengeluarkan teriakan cemas dari bibirnya. Apa? Awalnya, kali ini pembalasan dan penjarahan padepokan cabang padepokan Shin seharusnya sempurna dan benar-benar aman sesuai rencananya. Di tengah pelaksanaannya, ia juga berkembang dengan mulus tanpa hambatan. Menurut rencananya, kira-kira berakhir hari ini. Mereka mengira membawa seseorang yang tidak penting untuk mengirimnya keluar dari padepokan tersebut. Setelah itu, dia akan mencari alasan untuk pergi sendiri, membuat jejaknya begitu bersih sehingga padepokan Shin tidak dapat menemukannya dimanapun. Dia berencana untuk kemudian menyebarkan berita bahwa padepokan Shin memperoleh inti Dragon Ranah tingkat raja di mana-mana. Jika itu terjadi akan mengingatkan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya yang mendambakan inti Dragon Ranah tingkat raja dan mereka semua akan datang dari jarak ribuan mil jauhnya. Ketika waktu itu tiba, seluruh padepokan akan mendarat di jurang dalam air dan panas api. Jika mereka tidak pernah merasa damai selama beberapa hari dan malam, bagaimana mungkin mereka memiliki sedikit energi untuk membalas dendam kepadanya? Namun, seberapapun pintarnya seseorang, tidak mungkin memprediksi apa yang akan dilakukan orang selanjutnya. Misalnya, Gunawan juga tidak pernah berpikir bahwa dalam waktu singkat sejak dia pergi, Shin Tianan benar-benar akan mengirim Shin Bagino ke perbendaharaan karena hal yang tidak penting yang tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Tepat saat Shin Zaihe mengeluarkan Sound Transmission Talisman, Gunawan mengerutkan alisnya dan samar-samar telah merasakan ada yang tidak beres. Ketika dia melihat ekspresi Shin Zaihe berubah, dia tahu bahwa apa yang telah dia lakukan di perbendaharaan sudah terpapar lebih cepat dari perkiraannya. Alisnya terendam, dan dia langsung mengutuk di dalam hatinya. Sialan, ini tidak logis. Bagaimana bisa begitu cepat ketahuan? Secara teori, seharusnya aku baru ditemukan besok. Gunawan tidak segera lari. Sebaliknya, ekspresi wajahnya tidak berubah saat ia terus melangkah maju. Dia berdoa bahwa hanya dia yang memikirkannya saja dan tanggapan Shin Zaihe hanya karena ada masalah lain. Sayangnya bukan itu masalahnya. Tiba-tiba dia merasakan gelombang aura pembunuh datang dari belakangnya. Gunawan, itu benar-benar kau bajingan? Serahkan hidupmu. Langkah kaki Gunawan berhenti sebentar. Lalu, tanpa berpikir dua kali, dia bergegas maju dengan kecepatan tercepatnya. Meski Shin Zaihe sudah mengatakannya keras, dia masih merasa benar-benar merasa terganggu di dalam hatinya. Dia tidak bisa menghubungkan Dr. Genius di depannya dengan Gunawan. Tapi dengan Gunawan melarikan diri, Shin Zaihe langsung tidak memiliki keraguan lagi. Membawa niat membunuh yang mengesankan yang serupa dengan badai, dia mulai mengejar. Rumini, apa tingkat kultivasi orang ini? Tingkat pertama ranah spiritual. Sialan, menurutmu, apa aku mempunyai kesempatan untuk melarikan diri darinya? Kau dan dia memiliki perbedaan dua alam besar. Jika putri ini tidak memberimu bantuan, kemungkinanmu lolos adalah nol. Jika putri ini memberimu bantuan, dia akan mati. Tapi meskipun kau menggunakan semua darah di tubuhmu, putri ini juga memiliki 90% kematian. Rumini menjawab dengan suara rendah. Gunawan memberikan penghormatan kepada semua 18 generasi nenek moyang Shin Tianan di dalam hatinya. Mengapa kau tidak bermain-main dengan inti Dragon Ranah tingkat raja yang baru saja kau beli dengan Shin Bagino daripada bergegas ke perbendaharaan padepokanmu? Bajingan kecil, mari kita lihat kemana kau akan lari. Suara jahat Shin Zaihe terdengar dari belakang. Dengan kultivasi ranah spiritual yang menyusulnya, sangat tidak mungkin ia bisa lolos. Hanya beberapa saat, dia sudah terkejar lebih dari setengah jarak di antara mereka dan beberapa saat lagi cukup untuk mengejar ketinggalan. Tapi saat ini, Gunawan malah sebaliknya, benar-benar tenang. Saat tangan kanannya membelai tangan kirinya, sebuah bola logam hitam yang berat digenggam di tangannya. Dengan hati-hati ia menghancurkan lapisan luar dengan menggunakan kekuatan energi, tiba-tiba memutar tubuhnya, dan melemparkannya ke belakangnya. Sky Tremor Bomb, bola besi tiba-tiba melayang ke wajahnya dengan kecepatan yang tidak terlalu cepat. Jika itu adalah orang lain, lebih dari setengahnya akan melihatnya dengan jijik. Namun Shin Zaihe berbeda. Dia tahu tentang Sky Tremor Bomb dan adalah seseorang yang secara pribadi menyaksikan kekuatannya. Saat matanya menyipit, dia tiba-tiba menurunkan tubuhnya dan mengelak dengan pose yang sangat tak sedap dipandang. Dia kemudian menutupi kepalanya dengan kedua tangannya dan dengan cepat menjatuhkan dirinya ke tanah. Boom! Sky Tremor Bomb mendarat di tanah dan meledak. Badai pasir yang menutupi langit naik seiring dengan ledakan di langit dan di bawah badai pasir, ada lubang raksasa berukuran 13-16 meter yang dipenuhi asap hitam tebal.
Gunawan memalingkan mukanya dan sangat ketakutan karena kekuatan menakjubkan yang dia lihat sebelum mengepalkan Sky Tremor Bomb kedua di tangannya tanpa ragu. Kau bajingan kecil, kau benar-benar berani mencuri harta padepokan kami. Shin Zaihe berdiri dengan sombong saat ia mengeluarkan suara kemarahan. Sekali lagi, dia berlari menuju Gunawan dan menutup jarak di antara mereka dalam sekejap mata. Gunawan menoleh dan melemparkan Sky Tremor Bomb kedua dengan sedikit kekuatan dari tangannya. Tapi kali ini bukannya menabrak wajah Shin Zaihe lagi, itu mendarat di lantai di depannya. Benar saja, saat melihat Sky Tremor Bomb yang mendarat di depannya, Shin Zaihe pucat dan segera berhenti di tempat dia berada, mundur ke belakang dalam satu gerakan. Boom! Secercah asap panas lahar menyerang dari belakang. Dampaknya membuat Gunawan terhuyung dan hampir terjatuh. Jarak antara keduanya melebar sementara lagi, tapi keuntungan yang didapatnya hanya sekilas. Bagaimanapun, satu Sky Tremor Bomb hanya bisa memberinya waktu. Sky Tremor Bomb yang ketiga digenggam di tangannya. Dia perlu buru-buru ke pusat kota dalam waktu sesingkat mungkin. Satu-satunya kemungkinan untuk melarikan diri tergantung untuk masuk ke kota. Kau bajingan, hanya ada 6 Sky Tremor Bomb. Mari kita lihat apa kau bisa lolos saat selesai menggunakan semua bom itu. Shin Zaihe masih merasa panas, namun sudah mulai menggertakkan giginya karena kebencian dan frustrasi. Sky Tremor Bomb ini adalah senjata api yang dibuat oleh padepokan utama Shin dan sangat kuat. Bahkan jika itu adalah praktisi ranah spiritual yang menghadapinya, itu hanya berarti kematian atau cedera serius. Sky Tremor Bomb adalah senjata untuk bertahan hidup, namun mereka telah mendarat di tangan Gunawan dan dia dengan ceroboh menggunakannya untuk dirinya sendiri dengan cara ini. Untung kekuatan lawan sangat rendah. Sky Tremor Bomb yang telah dilempar habis semuanya mudah dihindari. Jika tidak, dia pasti sudah selesai di sini hari ini. Apa yang Shin Zaihe baru saja teriakan dengan tepat menyuarakan ketakutan Gunawan. Hanya ada 6 Sky Tremor Bomb dan 6 bom ini hanya bisa memberinya waktu tidak lebih dari 2 menit. Itu tidak cukup untuk memungkinkan dia untuk bergegas ke kota. Dia harus memikirkan solusi lain. Saat Gunawan memegangi Sky Tremor Bomb, jantungnya berdebar dan alisnya berkerut lebih dekat setiap detiknya. Gunawan sudah sering dikejar berkali-kali dan bahkan situasi 100 kali lebih berbahaya daripada ini terlalu banyak untuk dihitung. Tapi di antara situasi tersebut, dia berhasil lolos terutama dengan bantuan energi beracun Mutiara Racun Surgawi. Namun sampai hari ini, Mutiara Racun Surgawi sudah kehilangan toksisitasnya. Dia juga telah selesai menggunakan rumput penyembunyian bintang. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang bisa dia andalkan adalah Gunawan mulai dengan cepat menggeledah perbendaharaan Padepokan Shin untuk bahan obat-obatan, mencari yang bisa digabungkan untuk seketika menghasilkan efek yang beracun. Pada saat ini, siluet elegan seorang gadis memasuki garis penglihatannya. Pakaian wanita muda itu berwarna putih salju dan meski dari kejauhan, itu meninggalkan kesan yang jelas mendekati bangsawan dan keanggunan. Meski jarak di antara mereka terlalu jauh dan Gunawan tidak dapat melihat wajahnya, tapi sebuah nama muncul di hati Gunawan. Karena di kota Boyolali ini, hanya ada satu gadis yang memberinya kesan ini. Itu Siti Arum. Kenapa dia ada di sini? Ini jelas tempat menuju Padepokan Shin, kecuali saat itu, Gunawan tidak punya waktu untuk memikirkan lebih jauh. Dia cepat-cepat menghapuskan penyamaran itu dan melemparkan Sky Tremor Bomb lainnya ke belakangnya. Dengan ledakan yang keras, Shin Zaihe menghindari terjadinya ledakan tepat pada waktunya. Gunawan bergegas maju ke wanita muda yang sedang dia tuju dan berteriak, "Senior Arum, alasan mengapa Siti Arum ada di sini adalah memeriksa Padepokan Shin jika Gunawan ada di sana." Ledakan yang memekakkan telinga menyebabkannya berhenti sejenak dan mengangkat kepalanya. Sekilas ia bisa melihat Gunawan yang berlari ke arahnya. "Gunawan," gumam Siti Arum saat matanya berkelap-kelip dengan kejutan yang menyenangkan. Bagaimanapun dia masih hidup. Ini adalah kesimpulan yang ingin ia capai dalam perjalanannya ke Padepokan Shin hari ini. Tapi segera setelah itu, dia melihat Shin Zaihe mengejar dari belakang. "Bajingan kecil, mari kita lihat kemana kau bisa berlari. Lihat apakah aku tidak akan mematahkan kedua kakimu dan melumpuhkan semua anggota tubuhmu." Meskipun Shin Zaihe tidak dilukai oleh Sky Tremor Bomb, karena harus menghindari 3 dari mereka secara beruntun telah membuatnya terlihat lebih buruk. Dari kepala sampai kaki, bahkan raungannya membawa isyarat kemarahan dan rasa malu terselubung tipis. Dalam sekejap, Siti Arum mengerti apa yang telah terjadi. Karena tidak punya cukup waktu untuk memikirkannya lebih jauh, dia mengernyitkan alisnya dan berseru dengan cemas, "Junior Gunawan, cepat kemari." Sambil berbicara, dia mengulurkan tangan kanannya. Tiba-tiba, sebuah jejak putih salju melintas di atas punggung tangannya. "Salju kecil, keluarlah." Menanggapi suaranya yang lembut, jejak di punggung tangannya meledak dengan cahaya dan disertai dengan suara kencang yang terdengar dari langit.
Seekor elang salju raksasa muncul dari cahaya putih di depannya. Binatang roh yang dikontrak, saat melihat elang salju yang tiba-tiba muncul di sisi Siti Arum, hati Gunawan terlempar kaget. Bersamaan, jantungnya juga melonjak dengan kejutan yang menyenangkan. Langkahnya agak dipercepat bahkan saat dia menggertakkan giginya dan meraih Siti Arum. Siti Arum melompat ke atas punggung elang salju dan tangannya yang ramping memegangi telapak tangan Gunawan yang terulur untuk akhirnya menariknya ke punggung Snow Eagle. Elang salju mengepakkan kedua sayap dan terbang ke langit di tengah teriakan burung yang panjang. Hewan itu melaju ke angkasa seperti kilat dan kemudian menjadi tidak lebih dari sebuah titik di langit dalam sekejap mata. Krisis hidup dan mati tiba-tiba dihindari. Kecepatan terbang elang salju sangat cepat. Angin bersiul melewati telinganya dan udara dingin yang menuangkan ke dadanya semakin lama semakin menipis. Baru pada saat penerbangan elang salju stabil, dia bisa menyesuaikan diri dengan situasi ini. Setelah menghela napas panjang, dia membuka matanya untuk melihat Siti Arum yang duduk di depannya, menatapnya dengan senyuman samar. Baru pada saat itulah Gunawan ingat bahwa dia masih mengenakan jubah yang sangat tidak menyenangkan, namun ekspresi wajahnya tidak berubah sedikit pun. Sebagai gantinya, dia dengan senang hati tertawa. "Senior, apa kau tahu bahwa tidak peduli seberapa kasar pakaiannya, itu akan memiliki bakat tertentu untuk asalkan aku yang memakainya?" Siti Arum sedikit terkejut, tapi tertawa terbahak-bahak. Ekspresinya yang tertawa terbahak-bahak seperti 100 bunga mekar. Memang ini junior Gunawan, tidak lupa bagaimana memuji dirinya sendiri bahkan setelah hampir kehilangan nyawanya. "Ya, aku hampir kehilangan nyawaku beberapa saat yang lalu." Gunawan mengusap keningnya dan merasakan sedikit ketakutan. Jika bukan karena penampilan tiba-tiba Siti Arum, kesempatannya untuk melarikan diri sangat rendah. Kawasan di depan Padepokan Sin terlalu luas dan keputusasaan yang ia rasakan saat pelariannya membuatnya hampir menangis. "Ngomong-ngomong senior, kenapa kau datang ke tempat ini? Apa ada yang harus dilakukan di Padepokan Sin?" tanya Gunawan. Siti Arum mengangguk ringan. Setelah memastikan bahwa dia tidak terluka, ekspresi wajahnya akhirnya rileks dan tatapannya menjadi lebih lembut. "Setelah kau tiba-tiba menghilang 3 hari yang lalu, Bima dan aku telah menyisir seluruh kota tanpa hasil. Lalu kupikir kau mungkin diculik dengan diam-diam oleh Padepokan Sin, karena itulah aku datang mencarimu." Gunawan menegang sesaat, jantungnya melonjak dengan emosi yang tak terlukiskan saat dia kehilangan kata-kata. Setelah beberapa lama, dia berbicara sepelan mungkin. "Padepokan Sin ini adalah yang terbesar di kota Boyolali. Bagi seorang gadis sepertimu untuk datang sendiri, apa kau tidak tahu betapa berbahayanya? Kau baru mengenalku beberapa hari, mengapa kau harus bersikap baik terhadapku?" Siti Arum tersenyum dan dengan lembut menjawab, "Sudah kukatakan ini sebelumnya, ini karena aku seniormu." Gunawan dibuat terdiam. Sebelumnya, Siti Arum telah berjanji bahwa anggota keluarganya akan dengan aman mengirimnya ke kota kerajaan Banten dalam waktu 10 hari untuk menghindari masalah yang akan datang yang pasti akan diberikan Padepokan Sin kepadanya. Sejak itu, dia selalu curiga. Setelah melewati begitu banyak hal, dia pasti tidak akan percaya bahwa seseorang akan bersikap baik terhadap orang yang tidak dia kenal, karena tidak ada alasan. Bahkan sampai pada titik di mana mengambil risiko besar semacam itu bisa membahayakan dirinya sendiri atau bahkan membahayakan nyawanya. Sekarang Siti Arum telah datang ke Padepokan Sin sendirian untuk menemukannya dan bahkan menyingkirkannya dari bahaya besar yang dia hadapi. Ini memperkuat satu-satunya kemungkinan bahwa Gunawan berada di dalam hatinya. Senior Arum di depan matanya pasti telah jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Dan itu tergila-gila sekali lagi. Terlepas dari alasan ini, dia benar-benar tidak dapat memikirkan alasan lain mengapa seorang gadis akan membantu seorang pria tanpa uang, tanpa kekuatan, tidak terampil yang pernah dia temui tanpa latar belakang keluarga sejauh itu. "Junior Gunawan, apakah kau benar-benar diculik oleh Padepokan Sin beberapa hari terakhir ini? Bagaimana kabarmu?" Setelah melirik pakaian Gunawan, Siti Arum tersenyum dengan matanya yang indah. "Tidak mungkin itu. Kau menyamar sebagai pelayan dan menyelinap keluar setelah menipu mereka? Ini hampir benar. Tapi aku tidak diculik oleh Padepokan Sin. Aku datang dari kemauan sendiri." Gunawan tertawa sombong, tapi tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Sebagai gantinya, dia mengalihkan pembicaraan dan bertanya, "Senior, kau benar-benar memiliki binatang roh yang dikontrak ini? Dan ini bahkan tampak seperti tingkat yang sangat tinggi." Melihat bahwa Gunawan jelas tidak ingin menyebutkan apa yang telah terjadi selama beberapa hari terakhir ini di Padepokan Sin, Siti Arum melupakan masalah ini dan mengikuti arus percakapan. "Namanya adalah salju kecil dan ini elang salju ranah cakra sejati. Guruku dan aku memeliharanya sendiri dan itu menjadi binatang roh yang dikontrak saat mencapai kedewasaan. Meskipun salju kecil mungkin tampak sangat besar dan berat, keterampilan udaranya cukup hebat dan bisa terbang sangat cepat." "Oh benar, Junior Gunawan, kemana kau akan pergi?"
Gunawan terdiam dan kemudian perlahan menjawab, "Aku telah memberi Padepokan Sin sebuah hadiah besar. Saat ini, mereka pasti mencari-cari di seluruh kota untuk menemukanku, jadi aku pasti tidak bisa kembali ke Institut Boyolali atau tempat apapun di kota Boyolali. Aku tidak yakin kemana harus pergi ke berikutnya. Selain dari kota Boyolali, di tempat lain baik-baik saja." Tepat pada saat ini, Gunawan tiba-tiba merasakan kelainan pada angin di samping telinganya. Karena intuisinya yang sangat tajam, dia secara tidak sadar berbalik. Dengan satu tatapan, dia melihat sebuah titik hitam cepat menyusul mereka dari jarak beberapa kilometer saja. Apa itu? Hanya beberapa saat telah berlalu antara realisasinya dan ledakannya, namun dalam rentang durasi singkat ini, titik hitam di garis penglihatannya sudah menjadi siluet hitam yang kabur. Jelas betapa menakutkannya hal itu. Siti Arum langsung berbalik, matanya terkunci pada sasarannya dan dia kemudian mengeluarkan teriakan ketakutan. Itu adalah elang badai, binatang roh tingkat tertinggi yang telah dibesarkan Padepokan Sin. Apa? Gunawan mengerutkan kening dengan segera. Mengapa mereka bahkan mengeluarkan elang badai hanya untuk mengejarmu? Dan ini benar-benar sangat cepat. Tatapan panik merusak kulit bersalju Siti Arum, karena dia benar-benar sadar bahwa kecepatan elang badai tidak kalah dari elang saljunya. Sebenarnya, staminanya jauh melampaui binatang roh miliknya. Bagaimanapun juga, dia tidak akan bertanya kalau dia tahu apa yang telah dilakukan Gunawan di Padepokan Sin. Lebih cepat, salju kecil. Karena perintahnya, elang salju di bawahnya mengepakkan sayap yang kuat dan tiba-tiba berakselerasi saat tubuh putihnya yang panjang menyapu ke arah utara. Tapi siluet gelap di belakangnya tidak menunjukkan tanda-tanda melambat saat ia mengejar ketinggalan. Dan cerita pun bersambung.